Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Fakih di Aksara Kita, ya, di YouTube saya sendiri, Muhammad Abdul Hakim Fakih. Kali ini saya akan membacakan buku yang sedikit berbeda, yaitu Prophetic Parenting, Cara Nabi Mendidik Anak. Bukan berarti buku sebelumnya ya tentang 50 kaidah Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil tidak akan dibacakan kembali, tapi insya Allah akan tetap berlanjut. Dan kenapa ini diselingin ya dengan buku ini, insya Allah ya, doakan juga di bulan Mei ini saya akan memiliki anak ya dari istri saya tentunya. Nah, dalam buku ini Prophetic Parenting, Cara Nabi Mendidik Anak, Masya Allah ya, penulisnya di sini ada Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid. Membuka di halaman ke-15 di awalan berkaitan dengan doa-doa. Ya Allah, bagimu segala puji yang memenuhi langit, bumi dan apapun yang engkau kehendaki. Allahumma la anta Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la salaina fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina. Ya Rabb kami, kalau bukan karenamu, pasti kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Kami juga tidak akan bersedekah ataupun sholat. Maka anugerahkanlah ketentraman kepada kami dan mantapkanlah derap langkah kami ketika berhadapan dengan musuh-musuh kami. Doa para sahabat ketika perang Khandaq gini. Lalu selain itu ada doa lainnya, ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati dan pandangan, tetapkanlah hati-hati kami pada agamamu. Seperti yang disampaikan dalam surat Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mari kita berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikanlah hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Surat Al-Imran ayat ke-8. Lalu ada doa lain juga di surat Thaha, Rabbana shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berkatalah Musa, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Surat Thaha ayat ke-25 sampai dengan ke-28. Selain itu, Muhammad Nur Suwaid juga berdoa dengan banyak doa untuk mengawali pembuka dalam buku ini, gitu ya, agar memudahkan kita mengerti dan paham terhadap tulisan-tulisannya. Seperti doa berikutnya di surat Al-A'raf ayat ke-89, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kanan kami. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-sebaiknya. Surat Al-A'raf ayat ke-89. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dari berbuat dosa. Surat Hud ayat ke-52. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa minu bihi yaghfir lakum dhunubakum wa yujirkum min azabin alim.
وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azabnya yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu adalah kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahqaf ayat ke-31 dengan 32. Orang yang beriman ini berkata, hai kaumku, ikutilah aku, maka aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik, laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu akan menyuruh kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyuruh aku ke neraka? Kenapa kamu menyuruhku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak diketahui, padahal aku menyuruh kamu beriman kepada yang maha perkasa lagi maha pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak akan memperkenakan seruan apapun baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Ketika kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerukan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memelihara dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaum dikepung oleh azab yang amat buruk. Surat Al-Ghafur ayat ke-38 sampai dengan 45. Mukadimah ini berisi dengan doa-doa ditulis pada hari Senin malam 16 Ramadan 1410 Hijriah, 11 November tahun 1990 Masehi. Penulisnya adalah Muhammad Nur Suwaid Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid. Semoga Allah mengampuni kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin. Dan semoga kita yang membaca buku ini secara langsung, mungkin bagi teman-teman yang ingin membacanya, bisa membeli di penerbit Proyu Media, atau yang kemudian ingin mendengarkan isi bacaannya bisa melalui dari saya insyaallah. Selain itu, pembuka, segala puji bagi Allah, Rabb pemelihara semesta. Salawat yang paling utama dan salam yang paling lengkap semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan seluruh sahabat beliau. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung terhadap niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung pada apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrah diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk harta duniawi yang akan didapatkannya, atau untuk wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tergantung untuk apa yang diniatkannya. Mauquf alaih. Insyaallah adalah hadis yang sahih ya. Selain itu pula disampaikan dalam riwayat atau kitab lainnya, apabila Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, niscaya Dia, Allah memasukkan rasa kasih dalam hati-hati kita, hati-hati mereka. Diriwayatkan oleh Ahmad Al-Haisami mengatakan para perwari Ahmad adalah para perwari kitab As-Sahih Maus Majma'uz Zuwaid, dan disahihkan oleh Munawi dalam kitab Fadul Qadir. Lalu berikutnya terkait dengan senarai mutiara syarat makna. Seseorang bertanya kepada Al-Mashi,
Apa yang dilakukan oleh anak-anak kecil itu di sekelilingmu? Kemudian Al-A'mashi ini menjawab, diam. Mereka inilah yang memelihara agamamu. Dikutip dalam kitab Al-Kifayah fi ilmi Ar-Riwayah halaman ke-115. Atau seseorang yang putranya menuntut ilmu pada Ibnu Sahnun berkata kepadanya, aku mencari nafkahku sendiri dan aku tidak akan mengganggu kesibukannya. Ibnu Sahnun menjawab, apakah engkau tahu bahwa karena hal tersebut pahala yang kau peroleh lebih besar daripada ibadah haji dan juga jihad. Dikutip dari kitab At-Tarbiyah fi Islam halaman ke-250. Lalu berikutnya, seranai kata berikutnya adalah, sesungguhnya aku percaya akan kekuatan ilmu dan pengetahuan, tetapi aku lebih percaya pada kekuatan pendidikan, kata Said Qutb dalam majalah Ar-Risalah edisi ke-995 tahun 1952. Lalu yang terakhir yang keempat adalah, bersegeralah dalam mendidik anak sebelum kalian disibukkan oleh berbagai kesibukan, sebab semakin pandai akal orang dewasa, maka hatinya pun akan menjadi sibuk. Mohon maaf karena ada kesalahan ini ada perbedaan di kamera mungkin nantinya karena waktunya tidak sesuai. Nah, selanjutnya akan membahas berkaitan dengan halaman persembahan. Untuk ayahku yang telah bersusah payah mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepadaku. Untuk ibuku yang telah menanamkan nilai-nilai cinta, kejujuran, ketulusan dan cinta ilmu pengetahuan dalam sanubariku. Ayahku dan ibuku adalah harapanku. Ayahku dan ibuku sumber kehidupanku. Doa kalian adalah tabunganku. Ridho kalian adalah penolongku. Untuk kedua orang tuaku, sekali lagi aku persembahkan pahala amalan ini pada terbitannya yang ketiga. Sesungguhnya aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berdoa dengan ayat-ayat mulia di bawah ini, dengan mengharapkan kepadanya agar menerima dan menjadi penutup yang baik, menjadi husnul khotimah di dunia maupun di akhirat. Seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Ghafur di ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Surat Al-Ghafur ayat ke-60. Atau Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami kedua orang tua yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak-anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Surat Al-Baqarah ayat ke-128, mohon maaf. Atau juga dalam surat Al-Imran, Allah berfirman di ayat ke-38, ya Tuhan kami, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha pendengar segala doa. Atau kemudian dalam surat Ibrahim ayat ke-35, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wa idh qala Ibrahimu Rabb ja'al hadzal balada al-balada minna wajnubni wa baniya an na'budal asna'. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku menyembah berhala-berhala. Surat Ibrahim ayat ke-35. Atau dalam surat Ibrahim ayat lainnya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, berilah ampunan aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab hari kiamat. Dalam surat Ibrahim ayat ke-40 sampai dengan 41. Atau ketika doa
dalam surat Al-Furqan yang disampaikan, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, penyujuk hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau ketika dalam surat An-Naml ayat ke-19, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Ya Tuhan kami, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Surat An-Naml ayat ke-19. Atau di surat yang doa yang terakhir ini ditulis oleh penulis di surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Sebenarnya masih banyak lagi berkaitan dengan pengantar yang disampaikan oleh yang lainnya seperti Syekh Abdul Hasan Al-Hasani An-Nadwi gitu ya, atau kemudian pengantar dari Dr. Muhammad Fauzi Fadullah gitu ya, dari Nahdlatul Ulamanya di sana, atau kemudian dari pengantar Syekh Abdurrahman Hasan Habnakah, atau Al-Alama Al-Murabbi Syekh Ahmad Kolasi, guru-gurunya beliau semua, Masya Allah. Dan juga ada metode penulisan yang mungkin tidak akan saya bacakan satu persatu, termasuk ke dalam makna di balik judul. Semoga bagi teman-teman yang ingin memaknainya, ingin memahaminya lagi berkaitan tadi makna judul, pengantar, dan lain sebagainya, untuk bisa terluruskan dalam artian maksud dari ditulisnya buku ini gitu ya, lebih matang lagi, bisa kemudian membaca langsung dengan membeli di ProYumedia, bisa juga kemudian lewat saya belinya seperti itu insyaallah. Dan tapi dari bentuk doa-doa yang kemudian ia sampaikan gitu ya, yang kemudian penulis sampaikan, sebenarnya secara jelas bisa kita maknai ini adalah bentuk doa dan harapan agar kemudian semoga buku ini bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya gitu ya, dan untuk seluruh umat muslim ini, karena tadi disampaikan dalam risalah makna bahwa anak-anak itulah yang kemudian akan menjaga agamamu. Maka bagaimana kemudian kita bisa mendidik anak-anak kita tentunya seperti itu. Dalam bagian pertama, untukmu para mempelai dan pendidik sejati, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, barang siapa dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkannya begitu saja, berarti dia telah melakukan suatu kejahatan yang sangat besar. Kerusakan pada diri anak kebanyakan datang dari sisi orang tua yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dalam agama berikut sunnah-sunnahnya. Di sini gitu ya, kalau saya dari pendapat saya pribadi, bisa kemudian kita maknai bahwa mendidik seorang anak gitu ya, terus mendidik sebuah agama atau nilai-nilai kebaikan adalah kewajiban bagi kita. Jadi jangan sampai kemudian kita memiliki pola pikir atau berpendapat bahwa anak bebas untuk kemudian memilih agamanya. Dia tidak berhak untuk memilih agama orang tuanya. Mungkin dalam pencarian jati dirinya bisa jadi iya, tapi untuk mendidiknya, untuk kemudian dia memahami gitu hakikat agama ini, apalagi kemudian ketika kita mempelajari tentang sebuah akidah, dalam yang disampaikan juga, saya sempat belajar beberapa hal dari Ustadz Adi Hidayat juga, bahwa ketika kemudian kita berbicara akidah, manusia itu diciptakan untuk kemudian dilihat secara 3 hal yang bisa kita kemudian analisis dalam mukadimahnya berkaitan dengan akidah. Itu secara fisik gitu ya,
Lalu secara ruhiyah, dan juga kemudian yang ketiga, astagfirullahaladzim, mohon maaf jika kemudian saya agak lupa ya. Secara fikrah, jasa fisik ya, tadi fisik benar, terus ruhiyah dan juga fikrah. Bagaimana kemudian ketika berbicara jasadiyah, fisik, itu berbicara tentang pemenuhan nafsu manusia berkaitan dengan makannya, minumnya, apa yang kemudian dibutuhkan tubuh secara jasadiyah ya, olahraga yang teratur, dan lain sebagainya. Maka kemudian ketika kemudian berbicara jasad, berbicara fisik, Islam pun juga menyukai muslim yang kuat dibandingkan muslim yang lemah. Atau ketika kita berbicara fikrah gitu ya, akal, bagaimana kemudian kita memenuhi itu dengan belajar, baik belajar ilmu dunia ataupun kemudian ilmu akhirat ya. Walaupun kemudian ilmu dunia ini pun harus kemudian kita maknai gitu ya, kita tujukan untuk mencari keridhaan Allah, dan semuanya adalah untuk kemudian meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita belajar matematika, ketika kita belajar sains misalkan ya, baik itu fisika, biologi, semua itu ditujukan untuk mencari keridhaan Allah. Dan berikutnya berkaitan dengan ruhiyah. Nah, dan salah satu untuk memenuhi nilai-nilai ruhiyah adalah dengan kemudian memahami nilai-nilai agama itu. Dan salah satunya di sini bagaimana kemudian kita, para orang tua, sejatinya menunaikan kewajiban-kewajiban kita untuk mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita kelak. Dalam bab yang pertama, tadi ya, di bagian pertama itu, di sini penulis ya, mohon maaf, Dr. Muhammad Nur Abdullah Hafiz Suwaid, atau tadi dikenal juga dengan Dr. Muhammad Suwaid, menyampaikan judul yang pertama itu adalah nasihat cinta untuk calon orang tua. Nah, bagaimana sih nanti kemudian membahas tentang nasihat cinta untuk calon orang tua? Nah, di sini disampaikan bahwa yang pertama kali dilihat seorang bayi di dunia ini adalah rumahnya dan karib kerabatnya. Terlukis jelas di benaknya refleksi pertama dari kehidupan yang dia lihat pada keadaan orang tua dan cara mereka mencari nafkah. Maka terbentuklah pribadinya yang saat itu yang masih menerima segala sesuatu dan mudah terpengaruh oleh apapun dalam bentukan lingkungan pertama ini. Imam Ghazali mengatakan, anak adalah amanat di tengah kedua orang tuanya. Hatinya yang suci adalah mutiara yang masih mentah, belum dipahat maupun dibentuk. Mutiara ini dapat dipahat dalam bentuk apapun, mudah condong kepada segala sesuatu. Apabila dia dibiasakan dan diajari dengan kebaikan, maka dia akan tumbuh dalam kebaikan itu. Dampaknya, kedua orang tuanya akan hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Semua orang dapat menjadi guru dan pendidiknya, namun apabila dia dibiasakan dengan keburukan dan dilalaikan seperti dilalaikannya hewan, pasti si anak akan celaka dan binasa. Dosanya akan melilit leher orang yang seharusnya bertanggung jawab atasnya dan menjadi walinya. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi, Majusi, dan juga Nasrani. Ya, mohon maaf sekali lagi, melanjutkan ya di sini. Selain tadi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika bersabda, setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya, kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi, dan juga Nasrani. Di sini juga Abu A'la mengisyaratkan dengan syairnya yang begitu indah. Seorang anak tumbuh dewasa di antara kita, sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Seorang pemuda tidaklah beragama dengan begitu saja. Kerabatnya lah yang membiasakannya beragama. Apabila rumah memiliki semua pengaruh itu pada anak, maka wajib hukumnya merealisasikan tujuan sebenarnya, yaitu si anak harus diliputi oleh segala sesuatu yang dapat menumbuhkan ruh, keagamaan, dan kebaikan dalam dirinya. Nah, di sini dalam bab yang pertama akan banyak yang kemudian dibahas. Saya akan membahas beberapa ya, dipecah-pecah. Yang pertama kemudian dibahas adalah terkait dengan tanggung jawab mendidik. Wahai orang tua dan para guru, apabila engkau melemparkan tanggung jawab anak ke tempat pengembalaan dan perkemahan, saya khawatir engkau akan mendapatkan azab yang berlipat-lipat.
Engkau diazab karena mencemari mutiara yang dimuliakan itu dengan azab yang pedih. Kemudian engkau juga akan mendapatkan azab karena ikut ambil bagian dalam kejahatan itu. Oleh karena itu, kita dapati Rasulullah SAW melimpahkan tanggung jawab pendidikan anak kepada kedua orang tua sebagai orang yang kemudian bertanggung jawab dengan sempurna. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pengembala. Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap atas gembalaannya." Seorang pemimpin adalah penggembala dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang laki-laki adalah penggembala di keluarganya dan dia bertanggung jawab terhadap atas gembalanya. Seorang wanita adalah penggembala di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang pelayan adalah penggembala pada harta majikannya dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya. Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap gembalaannya. Atau dalam hadis lain juga disebut sebagai pemimpin, ya, bahwa kita adalah pemimpin bagi yang kemudian kita pimpin, baik sebagai seorang pelayan, sebagai seorang wanita, ya, seorang istri, seorang ibu, seorang bapak, ya, dan sebagainya. Sampai Rasulullah SAW pun di sini juga mencanangkan suatu kaidah dasar bahwa seorang anak tumbuh dewasa sesuai dengan agama kedua orang tuanya. Mereka berdualah yang memberi pengaruh sangat besar dalam kehidupan si anak. Diriwayatkan dalam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagai binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apa kalian melihat ada cacat padanya?" Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat surat Rum ayat ke-30, "Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan atas fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kedua orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dan memberikan tanggung jawab ini kepada mereka berdua dalam firman-Nya di surat At-Tahrim ayat ke-6, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya." Jadi memang sudah tugas kita untuk kemudian menjaga diri kita maupun keluarga yang kita miliki. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, "Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ali bin Abi Thalib ini kemudian mengatakan bahwa ajarilah diri kalian dan keluarga kalian kebaikan. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya dengan komentar sahih sesuai dengan syarat periwayatannya Bukhari dan Muslim, tetapi mereka berdua tidak meriwayatkannya. Al-Fakhrur Razi dalam penafsirannya dalam firman Allah tersebut, gitu ya, "Peliharalah dirimu," mengatakan yaitu dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah atas kalian. Muqatil mengatakan hendaknya seorang muslim memerintahkan dirinya dan keluarganya untuk mengerjakan kebaikan dan melarang mereka untuk kemudian melakukan sebuah kemaksiatan. Dalam kitab Al-Kasyaf dia katakan, "Peliharalah dirimu dengan meninggalkan kemaksiatan dan mengerjakan ketaatan." Juga untuk keluarga kalian, harus kalian perlakukan semua sama seperti kalian memperlakukan diri kalian sendiri. Makanya kemudian kalau kita mendengar sejarah, ya, atau mendengar kisah para sahabat-sahabat terdahulu seperti halnya Umar bin Khattab, bagaimana kemudian Umar bin Khattab itu begitu keras terhadap keluarganya, seperti halnya dia juga begitu keras terhadap dirinya ketika menjadi seorang Khulafaur Rasyidin, ya, ibaratnya seperti itu. Ketika kepada kaumnya dia begitu sangat lembut,
Masya Allah ya, luar biasa. Mohon maaf jika kemudian apa yang saya sampaikan ada kekeliruan. Boleh nanti kemudian disampaikan. Oleh karena itu, perlu ada usaha dan kerja keras secara terus-menerus dalam mendidik anak, memperbaiki kesalahan mereka, dan membiasakan mereka mengerjakan kebaikan. Inilah jalan para nabi dan rasul. Nah, bahkan Nabi Nuh alaihissalam mengajak putranya untuk beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga mewasiatkan anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah semata, dan demikian seterusnya. Dan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Bustanul Arifin menyebutkan dalam Asy-Syafi'i dari Fudail mengatakan, Nabi Daud alaihissalam berdoa, "Wahai Tuhanku, perlakukanlah putraku seperti engkau memperlakukanku." Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya, "Wahai Daud, katakanlah kepada putramu agar memperlakukanku sama seperti engkau memperlakukanku. Niscaya aku akan memperlakukannya sama seperti aku memperlakukanmu." Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam risalahnya Ayyuhal Walad menegaskan bahwa makna mendidik gitu ya, atau makna pendidikan sama seperti pekerjaan petani mencabut duri-duri dan menyiangi rumput-rumput liar agar tanamannya tumbuh sehat dan mendapatkan hasil panen yang maksimal. Ibnu Qayyim rahimahullah pun menekankan tentang tanggung jawab ini, dan beliau melontarkan perkataan yang sangat berbobot. Beliau katakan, sebagian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang tua tentang anaknya di hari kiamat sebelum bertanya kepada anaknya tentang orang tuanya. Sebab sebagaimana orang tua memiliki hak atas anaknya, maka demikian pula sang anak memiliki hak atas orang tuanya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat ke-8, "Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya." Kedua orang ibu bapaknya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam yang lain gitu ya, surat At-Tahrim, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya." Dan dalam surat An-Nisa ayat ke-36, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapakmu." An-Nisa ayat ke-36. Atau dalam Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. Wasiat Allah untuk orang tua terhadap anak-anak mereka mendahului wasiat untuk anak terhadap orang tuanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." Dalam surat Al-Isra ayat ke-31. Ibnu Qayyim melanjutkan, "Maka barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkannya begitu saja, berarti dia telah melakukan sesuatu kejahatan yang sangat besar. Kerusakan pada diri anaknya kebanyakan datang dari sisi orang tua yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dalam agama. Berikut juga sunah-sunahnya. Para orang tua itu melalaikan mereka di waktu kecil, sehingga mereka tidak sanggup menjadi orang yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan tidak dapat memberi manfaat kepada orang tua mereka. Ada sebagian orang tua yang mencela anaknya karena telah bersikap durhaka. Sang anak membantah, "Wahai bapakku, engkau sendiri telah mendurhakaiku di masa aku kecil. Maka sekarang aku mendurhakaimu setelah engkau tua. Sewaktu aku kecil engkau melalaikanku, maka sekarang pun aku melalaikanmu di masa tuamu." Jadi jelas, sebelum kemudian kita sebagai orang tua menuntut anak kita untuk berbakti kepada kita, maka apa yang kemudian telah kita berikan kepada mereka, dalam artian di sini adalah bentuk pendidikan sebaik-baiknya dalam hal mengajarkan tentang agama dan juga nilai-nilai kebaikan. Sesungguhnya pernikahan dan usaha untuk memperoleh anak adalah tanggung jawab besar yang seorang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Maka Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma,
Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba didatangkan di hari kiamat dan ditanya oleh Allah, bukankah aku telah memberikan padamu pendengaran, penglihatan, harta dan anak-anak? Bukankah aku telah menguasakan kepadamu hewan ternak dan persawahan? Bukankah aku telah membiarkanmu kaya dan hidup mewah? Apakah engkau mengira bahwa engkau akan menemui hari ini? Dia menjawab, tidak. Allah berfirman kepadanya, pada hari ini aku melupakanmu seperti engkau telah melupakanku. Dalam riwayat yang lain disebutkan, bukankah aku telah mengawinkanmu? Bukti apalagi yang menunjukkan ketololan akal dan ketidakpunyaan perasaan yang lebih besar dari seorang yang melihat bahwa waktu di hadapannya pasti tiba. Anaknya kemudian beranjak dewasa tanpa ada bekal apapun yang dia berikan dalam pikirannya untuk menempuh hidup di lingkungannya, tanpa ada pendidikan baik yang semestinya akan menjadikannya sebagai manusia yang sebenarnya. Ya, sekali lagi afwan jidan atau mohon maaf ya jika kemudian ada banyak yang terjeda. Selanjutnya, memiliki makna bahwa pendidikan ini adalah hak anak atas kedua orang tuanya, bukan pemberian maupun hadiah. Hal ini dipertegas oleh sabda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda bahwa Allah menamakan mereka abror, orang-orang yang berbakti, karena mereka berbakti kepada orang tua dan anak-anak. Sebagaimana bapakmu memiliki hak atasmu, maka demikian juga anakmu memiliki hak atasmu. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya secara marfu dalam hadis yang lain gitu ya. Disampaikan bahwa sesungguhnya Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Apakah dia menjaganya atau melalaikannya, sampai meminta pertanggungjawaban terhadap seorang atas anggota keluarganya. Dalam riwayat yang lain, gitu, dalam riwayat Abu Razak disebutkan dengan lafal Innallaha azza wa jalla sa'ilun kulladzi ra'iyatin fi mastara'ah aqama amrallahi fihim am ado'ah hatta innar rajula laysa innar rajula la yus'alu an ahli baiti. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Apakah dia menegakkan perintah Allah pada mereka atau justru melalaikannya, sampai seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas anggota keluarganya. Seperti itulah ya terkait dengan tanggung jawab atau subbab yang mengenai tanggung jawab pendidik. Jadi mendidik ini adalah bagian dari tanggung jawab kita, bukan pemberian, bukan hadiah yang kemudian kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi menjadi suatu kewajiban untuk kemudian kita memiliki bekal untuk mendidik anak-anak kita. Bahkan sampai kemudian tadi ya, kalau kita ingat di beberapa hal sebelumnya, bahwa sesungguhnya pernikahan dan usaha untuk memperoleh anak gitu ya, memperoleh anak adalah tanggung jawab yang begitu besar. Jadi sebelum kemudian kita ibarat ingin memiliki anak gitu ya, atau bahasanya membuat anak kasarnya ya, bagaimana kemudian kita harus memiliki bekal yang cukup untuk kemudian mampu mendidik anak-anak kita kelak. Karena jangan sampai kita mentelantarkannya, membuat dia kemudian menjadi jauh dari Allah gitu ya, secara khusus, dan kemudian menjadi orang yang secara fikrah, secara jasadiyah gitu ya, secara ruhiyah pun juga tertinggal. Walaupun kemudian kita serahkan mereka kepada pesantren gitu ya, kepada sekolah yang baik gitu dan lain sebagainya, tapi tentu pendidikan terdekat, pendidikan paling awal itu adalah keluarga, dan lingkungan terdekat itulah yang menjadi dasar pondasi pertama yang kemudian perlu kita kuatkan. Karena jangan sampai gitu ya, anak-anak kita kemudian belajar membaca Al-Quran gitu ya, belajar sholat dari orang lain yang bukan orang tuanya. Karena tentu kemudian ilmu tersebut akan jauh lebih dulu dilalui oleh orang yang mengajarkannya dibandingkan kita sebagai orang tua. Sekali lagi, semoga kemudian kita pahami gitu ya, dalam subbab ini bahwa mendidik anak adalah sebuah kewajiban dan bukan pemberian, apalagi sebuah hadiah. Mungkin saya cukupkan. Afwan jidan jika banyak kesalahan ya dalam ucapan atau perbuatan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.